Petualangan malam Heiso. Heiso dan ibunya tinggal di sebuah desa di tengah hutan. Suatu hari, ibunya harus pergi untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari di pasar yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya, yaitu di kota. Ibunya berpesan kepada Heiso untuk tetap di rumah selama ibu pergi. Haeso, ibu akan pergi ke pasar di tengah kota dulu ya untuk membeli kebutuhan kita sehari-hari. Karena jaraknya cukup jauh, ibu akan tiba kembali di desa besok siang. Jangan keluar rumah sampai ibu kembali, karena di luar sana banyak binatang buas. Tetaplah jaga diri baik-baik ya. Heiso mengangguk sebagai tanda mengiyakan pesan ibunya. Saat ibu Heiso pergi, dia di rumah sendirian melakukan hal-hal agar tidak bosan. Mulai dari membaca buku, bermain dengan boneka, bernyanyi, sampai dia kelelahan lalu tertidur. Tidak terasa malam pun tiba. Heiso masih menatap ke jendela melihat bintang-bintang dan bulan yang bergelantungan menghiasi malam yang cukup cerah. Heiso kagum sekali dengan keindahan langit di malam itu. Dia pun tergoda untuk melihat langit secara langsung dari luar rumah. Bintang dan bulannya indah sekali. Sepertinya tidak masalah jika aku melihatnya dari halaman rumah. Bicaranya dalam hati. Heiso mulai melangkah keluar rumah. Dia duduk di halaman rumahnya. Matanya ternyata tidak hanya terpaku pada langit saja. Heiso tergoda untuk melihat sekeliling rumahnya. Pohon-pohon berukuran besar, ilalang, dan rumput-rumput di sekitar rumah, serta ada kunang-kunang yang terbang di hadapannya. Wah, ada kunang-kunang. Cantik sekali. Heiso takjub melihat kecantikan kunang-kunang. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5 kunang-kunang. Heiso merasa senang dan mulai mendekat ke arah kunang-kunang. Wah, ternyata lebih dari 5 kunang-kunang. Heiso makin merasa senang, namun tanpa sadar dia semakin menjauh dari rumahnya. Seolah kunang-kunang tersebut mengajaknya bermain-main. Heiso berlari mengejar kunang-kunang sambil tertawa riang. Tiba-tiba, rombongan kunang-kunang tadi seolah berpencar dan lama-lama menghilang. Heiso kebingungan dan mulai berhenti berlari. Dia berjalan perlahan-lahan sambil bertanya di dalam hati. Aduh, ini di mana? Rumahku kemana ya? Heiso memutar badannya mencari-cari di mana letak rumahnya. Namun, sayang Heiso tidak dapat menemukan bangunan rumahnya. Sepertinya aku tersesat. Heiso sangat panik. Tolong, siapapun tolonglah aku tersesat. Heiso mulai berteriak mencari pertolongan, lalu tiba-tiba terdengar suara serigala mengaum dari kejauhan. Heiso langsung merasa lemas. Dia duduk ketakutan sambil memeluk lututnya, serta menutup mulutnya rapat-rapat menggunakan tangannya menahan tangis. Malam semakin mencekam, angin mulai terasa dingin menusuk ke dalam tulang. Suara harimau pun terdengar dari kejauhan. Mata Heiso berkaca-kaca menahan tangis dan takut. Namun, sepertinya air mata Heiso tak dapat ditahan lagi. Satu persatu mulai jatuh ke pipi dan lama-lama tangisnya tak dapat dibendung. Heiso sungguh menyesal mengapa dia tidak mendengarkan permintaan ibunya. Sambil menangis, dalam hati Heiso berkata, Ibu, aku rindu. Ibu, maafkan aku. Aku ingin bertemu ibu. Aku ingin pulang ke rumah, Bu. Heiso menatap ke arah langit dan memohon pada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah aku. Berikan aku petunjuk untuk pulang ke rumah. Angin berhembus semakin kencang dan mengulung beberapa dedaunan di sekitar Heiso, seperti angin topan. Namun tiba-tiba angin tersebut berhenti dan sekumpulan dedaunan bersatu berubah menjadi peri yang sangat cantik. Hai anak cantik, siapa namamu? Sapa ibu peri. Aku Heiso, aku tersesat di hutan ini. Aku ingin pulang, apa kamu bisa membantuku? Heiso berkata sambil bersedih seolah meminta pertolongan. Aku sudah tahu. Aku mengamatimu sejak tadi dari kejauhan. Ibu peri menjawab dengan sangat ramah. Jika aku membantumu pulang, apakah kamu mau melakukan sesuatu untukku? Tanya ibu peri. Hah? Memangnya kamu mau apa dari aku? Heiso menjadi cemas. Aku ingin kamu menjadi anak yang baik, menuruti semua nasihat ibumu. Jawab ibu peri dengan bijak.
Haiso hanya mengangguk dan menangis. Dia tidak dapat berkata apa-apa karena bingung bercampur bahagia. Kalau begitu, tutup matamu dan bayangkan bahwa dirimu sudah ada di dalam rumah. Kata ibu peri. Haiso pun menuruti permintaan ibu peri. Ibu peri memutar tongkatnya di atas kepala Haiso sambil berkata, Haiso, kembalilah pulang ke rumah. Tidak berapa lama, Haiso mulai merasa ngantuk dan tertidur lelap. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Rupanya ibu Haiso sudah pulang lebih awal dari yang diperkirakan. Haiso tersenyum sambil membuka pintu. Haiso memeluk ibunya erat-erat sambil berjanji dalam hatinya bahwa mulai saat ini dia akan selalu menuruti permintaan dan nasihat dari ibunya.